Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 dengan anggota sebagai berikut, yang diwakili oleh saya sendiri, Fajar Emil Fata, dengan rekan saya, Akbar Yustitianto, akan menjelaskan mengenai rancangan sistem yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana latar belakang kami sehingga kita akhirnya menentukan proyek turbin berjaring dalam mengatasi masalah yang akan kita bawa ini. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah kami mengambil permasalahan yaitu tentang sampah plastik yang mencemari lautan di Indonesia. Nah, dapat dilihat bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua negara di dunia di mana Indonesia memiliki jumlah polusi sampah plastik di laut terbesar, yaitu 1,29 juta ton per tahun, dilansir dari penelitian Jena Jambek pada tahun 2015. Nah, sampah plastik ini tidak hanya plastik yang dapat kita lihat atau biasa disebut dengan sampah plastik makro. Nyatanya, sampah plastik juga mengandung sampah mikro atau sampah yang tidak kasat mata. Nah, sampah yang berukuran nano ini atau sampah mikro ini dapat mengakibatkan banyak permasalahan. Lalu, siapa yang terimbas dari permasalahan ini? Dan untuk apa juga kita harus menyelesaikan masalah ini? Nah, yang pertama, permasalahan ini sangat berbahaya pada kelangsungan hidup biota laut. Kemudian, karena sampah mikro ini sulit terurai pada sistem pencernaan hewan, permasalahan ini juga berimbas pada kesehatan manusia. Dikutip pada penelitian dari Departemen Perikanan dan Aquaculture FAO, manusia yang memakan hewan laut yang mengandung mikroplastik dapat mengganggu sistem endokrin atau hormonal, mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, menyebabkan stres oksidatif, dan perubahan pada DNA. Nah, oleh karena permasalahan tersebut, kami ingin mencoba melakukan upaya penyelesaian terhadap permasalahan ini. Sehingga pada akhirnya kami menentukan turbin berjaring ini. Dan turbin berjaring ini dapat dijelaskan oleh rekan saya, Fajar. Oke, lalu bagaimana kelompok kami pada akhirnya dapat memilih sistem ini? Yang pertama, kami berpikir bahwa sistem yang kami buat ini haruslah ramah lingkungan. Kenapa? Karena sistem ini dibuat untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Jika sistem ini tidak ramah lingkungan, maka sama saja seperti gali lubang tutup lubang. Permasalahan lingkungan yang sebelumnya mungkin teratasi, tapi permasalahan lingkungan yang baru akan muncul lagi karena sistem yang kami buat mungkin tidak ramah lingkungan. Sehingga kami berpikir bahwa sistem ini harus ramah lingkungan. Dan juga di samping itu, sistem ini juga harus efektif dalam mengatasi permasalahan sampah plastik yang ada di Indonesia. Seperti yang rekan saya bicarakan sebelumnya, bahwa sampah plastik itu dapat berbentuk makro dan juga mikro. Tetapi mungkin untuk membuat sistem yang dapat menjaring sampah plastik yang berukuran mikro itu sangatlah sulit. Kenapa? Karena ukurannya itu sangat kecil sehingga sampah-sampah tersebut dengan ukuran tersebut sulit untuk terjaring. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, sebelum menjadi berukuran mikro, sampah plastik itu sebelumnya berukuran makro, dan dengan ukuran yang lebih besar, sampah plastik makro ini lebih mudah untuk terjaring. Lalu kemudian kami mulai mencari beberapa referensi tentang sistem pemilah sampah yang ada di dunia bahkan. Dan akhirnya kami merancang sistem seperti ini. Sistem ini dipasang melintang dengan sungai dengan pondasi yang kuat di kedua tepi sungai. Pondasi ini sebagai tempat dari rangka sistem ini berada. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sistem yang kami buat ini harus ramah lingkungan, sehingga bisa dilihat di sini bahwa sistem ini menggunakan tenaga surya untuk membangkitkan tenaganya. Lalu setelah tenaga itu berhasil dibangkitkan, tenaga tersebut disalurkan ke mesin yang kemudian memutar turbin pada sistem ini. Turbin ini bergerak
melawan arus sungai, sehingga saat sampah plastik yang berada pada arus sungai terbawa oleh arus dan pada permukaan sungai, maka sampah plastik tersebut akan terangkat oleh sistem ini yang kemudian akan jatuh ke konveyor. Yang konveyor ini bergerak menuju kontainer yang berada di tepi sungai. Kemudian setelah sampah-sampah plastik tersebut berhasil dikumpulkan di kontainer ini akan dibawa ke tempat pengumpulan sampah yang selanjutnya akan diolah lebih lanjut agar sampah plastik ini dapat diolah kembali agar mengurangi penggunaan sampah plastik yang telah ada. Kemudian dengan paparan yang telah kami paparkan sebelumnya, mungkin paparan dari kami ini sangat sulit untuk dimengerti. Ada wujud aslinya di dunia, sehingga untuk memudahkan dalam memahami dari apa yang kami coba paparkan sebelumnya, kelompok kami telah membuat animasi 3D dari sistem ini. Seperti yang bisa dilihat, sampah plastik yang berada pada permukaan terbawa oleh arus sungai. Lalu karena sistem ini bergerak melawan dengan arus sungai, sehingga sampah plastik tersebut dapat terangkat oleh jaring-jaring pada turbin ini, yang kemudian akan jatuh ke konveyor, yang selanjutnya akan menuju kontainer yang berada pada tepi sungai ini. Nah, untuk rancangan anggaran biaya, kami sudah merancang sedemikian rupa yang kami ambil referensi dari internet tentang estimasi biayanya. Dapat dilihat bahwa spesifikasi dari proyek kami itu sebagai berikut, dan bahan dari spesifikasi tersebut itu didominasi oleh aluminium, besi, dan baja. Nah, setelah kita merange dari rancangan anggaran biaya ini, didapat anggarannya yaitu berkisar 254 jutaan. Nah, anggaran ini terbilang relatif murah. Nah, memang kalau jika dibandingkan dengan jaring konvensional atau salah satu alternatif dari proyek kami, mungkin lebih mahal. Namun jika dilihat dari daya angkut sampah dan keefisienannya, dapat dikatakan bahwa turbin berjaring lebih unggul. Secara data, turbin berjaring ini dapat mengangkut 300 sampai 500 kg per hari. Sedangkan jaring konvensional hanya mampu mengangkat sampah 360 kg per pekan. Oleh karena itu kami merasa bahwa turbin berjaring ini adalah solusi yang lebih tepat dalam menyelesaikan masalah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.